Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah MKWU Bahasa Indonesia kelas B20 akan mempresentasikan proyek analisis kesalahan berbahasa Indonesia. Sebelum itu, kita akan memperkenalkan diri nama-nama anggota kita. Yang pertama ada Alifa Syafarizi Tamher, yang kedua ada Azahra Isnaini Ramadhani, yang ketiga ada Dinarni Fatimah Nursyawaliyah, yang keempat ada Marcel Reynald Fernando, yang kelima ada Mazil Akmal Haditama, yang keenam ada Nanda Dwi Cahyani. Nah, ini adalah daftar isi dari presentasi kita. Next. Pendahuluan latar belakang bahasa Indonesia menjadi alat komunikasi utama masyarakat, namun kesalahan berbahasa masih sering ditemukan di media koran dan televisi seperti kesalahan ejaan, diksi, struktur kalimat, dan keefektifan paragraf. Media memiliki pengaruh besar sehingga penggunaan bahasa tidak sesuai kaidah dapat menurunkan kualitas informasi, menimbulkan kesalahpahaman. Penelitian analisis kesalahan berbahasa pada media koran dan televisi dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai bentuk kesalahan tersebut serta memberikan perbaikan sesuai KBBI dan PUEBI. Penyimpangan bahasa juga dipengaruhi oleh media daring yang mengutamakan kecepatan serta penggunaan bahasa formal di televisi. Hasil penelitian diharapkan meningkatkan kesadaran pentingnya berbahasa dengan baik dan benar di media massa agar informasi yang disampaikan lebih kuat, dan jelas dan efektif. Tujuan 1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk kesalahan berbahasa yang terdapat pada media, koran, dan acara televisi. 2. Untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya kesalahan berbahasa pada kedua media tersebut. 3. Untuk memberikan perbaikan terhadap kesalahan berbahasa agar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. 4. Menumbuhkan kesadaran pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang efektif di media massa. Berikut adalah waktu dan tempat kita untuk menganalisis faktor-faktor tersebut. Berikut adalah dokumentasi foto-foto saat pertemuan offline. Landasan teori. Ejaan adalah aturan penulisan kata dan tanda baca. Ejaan baku mengikuti PUEBI, pemakaian huruf, penulisan kata, dan tanda baca yang tepat. Sedangkan ejaan tidak baku merupakan penyimpangan seperti apotik atau di sekolah. Kalimat adalah satuan bahasa yang memuat satu gagasan. Kalimat efektif yang harus jelas, tepat, tidak bertele-tele, dan mudah dipahami. Kalimat tidak efektif biasanya panjang, ambigu, atau tidak sesuai kaidah. Paragraf adalah kumpulan kalimat yang mengembangkan satu ide pokok. Paragraf yang baik memiliki kesatuan, fokus pada satu gagasan, dan kepaduan hubungan antar kalimat, runtut, dan logis. Studi analisis. Yang pertama adalah metode penelitian. Penelitian memakai metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan kesalahan bahasa pada tayangan brownies dan artikel koran digital apa adanya. Yang kedua, sampel dan sumber data. Sampel berupa cuplikan video brownies,
dan teks artikel koran digital. Data dipilih dengan purposive sampling, yaitu memiliki bagian yang menunjukkan kesalahan bahasa seperti ejaan, pelafalan, atau struktur kalimat. Sumber data terdiri dari rekaman tayangan, artikel daring, dan dokumentasi pendukung. Dengan demikian, seluruh data yang tercantum dalam lampiran data kelompok 4 merupakan hasil seleksi langsung dari tayangan brownies, Trans TV, dan artikel koran digital. Dan keseluruhan bahan tersebut digunakan sebagai sampel utama dalam penelitian ini. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. 1. Observasi tayangan brownies untuk mencatat kesalahan lisan. Yang kedua, observasi koran digital untuk menemukan kesalahan tulis. Yang ketiga, mencatat semua kesalahan dalam tabel khusus. Dan keempat, mengumpulkan screenshot, kutipan, dan rekaman sebagai dokumentasi. Metode keempat, teknik analisis data. Yang pertama, mengidentifikasi kesalahan berdasarkan KBBI dan PUEBI. Yang kedua, mengklarifikasikan jenis kesalahan. Yang ketiga, menganalisis penyebab dan dampaknya. Dan terakhir, yang keempat, menyajikan hasil dalam tabel dan uraian deskriptif. Pembahasan analisis data. Pada tahap analisis data, kami memeriksa seluruh kesalahan berbahasa dan dari tayangan brownies dan artikel koran digital. Kesalahan pada brownies banyak muncul karena bahasa lisan yang spontan, seperti kata tidak baku, salah ejaan, dan kalimat tidak lengkap. Sementara itu, koran digital umumnya mengalami kesalahan ejaan, pilihan kata, dan tanda baca akibat kurang teliti atau terburu-buru. Setiap kesalahan kemudian dikelompokkan berdasarkan jenis dan dijelaskan penyebabnya. Seluruh hasil analisis dicantumkan dalam lampiran data kelompok 4 sebagai bukti penelitian dan dibuatkan diagram. Berikut adalah data kesalahan penulisan ejaan. Ada 24 data dari 24 dari 60. Penulisan kalimat ada 28 dari 60. Penulisan paragraf ada 8 dari 60. Dari data kelompok kami memperoleh seluruhnya ada 60 data. Dari data tersebut 40% merupakan kesalahan penulisan ejaan. Selanjutnya 47% merupakan kesalahan penulisan kalimat. Selanjutnya 13% merupakan kesalahan penulisan paragraf. Berikut adalah data ejaan. Kesalahan huruf kapital dalam kapital ada 3 dari 24. Penulisan kata baku ada 10 dari 24. Penulisan kata berimbuhan atau ejaan ada 11 dari 24. Dari data ejaan yang kelompok kami peroleh, ada 24 data. Dari data tersebut, 12% merupakan kesalahan penulisan huruf kapital. Selanjutnya, ada 42% merupakan kesalahan penulisan kata baku. Selanjutnya, ada 46% merupakan kesalahan penulisan kata berimbun atau ejaan. Berikut adalah data kalimat. Kesalahan data kalimat bertele-tele ada 6 dari 28, kalimat ambigu ada 5 dari 28, kalimat tidak sesuai KBBI ada 17 dari 28. Dari data kalimat yang kelompok kami peroleh, seluruhnya ada 28. Dari data tersebut 21 merupakan kesalahan karena kalimat bertele-tele. Selanjutnya ada 18% merupakan kesalahan karena kalimat ambigu. Selanjutnya 61% merupakan kesalahan karena kalimat tidak sesuai KBBI. Berikut ada analisis
data paragraf, kesatuan atau kohesi paragraf ada 4 dari 8. Kepaduan atau koherensi paragraf ada 4 dari 8. Dari data paragraf yang kelompok kami memperoleh, seluruhnya ada 8 data. Dari 8 data tersebut, 50% merupakan kesalahan kesatuan atau kohesi paragraf. Selanjutnya ada 50% lagi merupakan kesalahan kepaduan koherensi paragraf. Tunggu ganti orang. Tunggu ya. Selanjutnya ada penutup, kesimpulan, dan saran. Kesimpulannya, penelitian menunjukkan bahwa tayangan brownies dan koran digital sama-sama mengandung kesalahan berbahasa. Brownies banyak melakukan kesalahan karena bahasa lisan yang spontan, sedangkan koran digital karena kurangnya pengecekan tulisan. Dari 60 data, ditemukan 40% kesalahan ejaan, 47% kesalahan kalimat, dan 13% kesalahan paragraf. Kesalahan ini memengaruhi kejelasan informasi bagi penonton dan pembaca. Sarannya adalah, yang pertama, brownies perlu lebih memperhatikan penggunaan bahasa. Yang kedua, koran digital sebaiknya meningkatkan proses penyuntingan. Yang ketiga, pembawa acara dan penulis perlu memahami kaidah bahasa Indonesia dengan lebih baik. 4. Penelitian selanjutnya dapat menambah sumber dan jenis media agar hasil lebih lengkap. Berikut adalah lampiran. Sekian dari kelompok kita. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun yang lain yang bisa kita sebutkan. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.